يسوس وتواصيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله شيء اسم الله لا إله إلا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك فوق الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمنا في سكرات الموت والنجاة من وأسعد الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا بلغنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita singgah dulu di Pertamina di Maros ini untuk sholat subuh sebelum melanjutkan perjalanan ke Parepare ya teman-teman. Ini masjidnya. Tadi kita udah sholat, sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Ini adalah kondisi di sepanjang perjalanan dari Maros mau ke Parepare. Tapi ini masih di sekitar Maros ya teman-teman. Begini kondisinya kalau subuh kita jalan. Memang sengaja saya pilih waktu subuh ya karena kalau dibilang rame ya tidak terlalu, dibilang sepi juga tidak terlalu. Banyak kendaraan-kendaraan dari arah luar kota menuju ke arah Makassar lewat jalan Maros ini teman-teman. Jadi memang kondisinya itu sahdu-sahdu gitu teman-teman. Kalau pagi-pagi itu kita melakukan perjalanan lewat jalan poros begini. Ini kondisinya saya belum sarapan, nanti targetnya itu cari sarapan di jalan. Oke teman-teman, kita udah sampai di Pangkep ini. Kita udah sampai di Pangkep. Kita singgah dulu untuk cari kopi ya karena ini masih pagi. Jadi mau cari jajan adanya kopi ya. Kita singgah cari kopi biar seger mata ya. Kita singgah di Pangkep ini. Kita lihat nih di sampingnya Islamic Center. Ini Indomaretnya nih. Yang ada poin kopinya tuh Indomaret Fresh ya teman-teman, Indomaret Fresh. Mana poin kopinya? Nah itu tuh lagi dikocok-kocok tuh kopinya tuh. Tuh lagi dikocok-kocok kopinya. Nah itu mereka yang beli ya. Nah tuh sana teman-teman, sama maknya tuh. Lagi cari-cari apa tuh buah tuh di sana. Oke. Mana dia? Itu dia. Terus sana om-omnya tuh lagi jalan-jalan. Tuh ya rame ya, di sana rame. Kita doakan yang terbaik buat warga yang kita lihat. Kita doakan semua. Ini ada puskesmas kota Pangkajene 500 meter masuk. Oke. Jam 5.45 teman-teman.
tadi di perjalanan saya berencana mau sarapan di jalan ya, nggak bawa bekal dari rumah atau nggak sarapan dulu. Tadinya itu saya mau sarapannya di daerah Pangkep, cuman daerah Pangkep tadi itu masih terlalu pagi kan, akhirnya singgah di Point Coffee situ. Nah, ini sampai di Parepare udah sekitar jam 8:30. Nah, saat sudah 8:30 itu ada billboard tulisannya Coto Gagak yang ada di Makassar itu. Nah, jadi kan di Makassar itu Coto Gagak memang udah terkenal ya teman-teman. Nah, di sini saya lihat dia buka cabang. Karena di Makassar juga istri itu suka makan di Coto Gagak, jadi kita mau coba yang cabang di Parepare. Ini saya sedikit cerita ya sambil teman-teman menikmati perjalanan di kota Parepare. Perjalanannya seperti ini di tahun 2026, teman-teman bisa lihat ya, ini di awal tahun. Saya bisa cerita sedikit tentang Coto Gagak yang tadi saya singgah itu ya. Karena di Makassar itu istri saya suka makan di Coto Gagak, jadi karena lihat ada cabang di sini dan pagi-pagi itu memang enaknya makan yang segar-segar, yang berkuah gitu ya. Tadinya kan memang rencana mau cari bubur ayam karena ada kuahnya, tapi karena lihat ada Coto Gagak jadi kita mau singgah di Coto Gagak. Kita lihat di Google Map katanya bukanya jam 9 ya, cuman ini posisinya saat kita datang itu jam 8:30. Jadi kita coba saja lihat sudah buka atau belum, dan ternyata sudah buka ya teman-teman. Sudah buka, cuman masih kayak apel-apel gitu ya, ada kayak apel-apel atau pengarahan mungkin itu di situ, jadi belum sepenuhnya buka. Cuman kita tunggu sebentar, sudah dipersilahkan masuk. Jadi nggak sampai jam 9 itu, jam 9 kurang itu kita udah dipersilahkan masuk. Nah, karena ini tempatnya masih baru, jadi semuanya masih kayak bersih-bersih semua ya. Ya sebenarnya kalau Coto Gagak yang cabang Makassar juga ya semuanya bersih dan rapi, itu yang saya suka dari Coto Gagak teman-teman. Cuman hawa-hawa barunya itu masih terasa teman-teman. Saya nggak tahu ini buka kapan, cuman hawa-hawa barunya itu masih terasa. Nah, ini tempatnya ada 2 lantai ya. Saya mau cerita sedikit ya, di tempatnya Coto Gagak itu ada 2 lantai, lantai bawah sampai lantai atas. Kalau mau yang ada AC-nya itu di lantai atas. Kalau saya sarankan sih ke teman-teman di lantai atas saja, karena di lantai atas itu ada AC-nya. Kemudian tempatnya itu enak ya, adem ya gitu. Untuk porsi sotonya itu yang saya suka kalau di sini yang cabang Parepare itu ada pilihan ya teman-teman. Jadi ada pilihan yang original itu yang mangkok kecil atau mangkok biasa, kemudian ada yang mangkok besar. Jadi kalau kayak kita mau makan yang lebih, langsung saja pesan yang porsi besar. Kemudian untuk rasa dengan yang ada di Makassar itu, kalau saya bandingkan ya, karena saya termasuk yang suka makan yang ada di Makassar, itu bisa dibilang otentik teman-teman, sama rasanya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ya karena bumbunya sama, jadi rasanya itu sama. Jadi kalau teman-teman yang daerah Parepare mau rasa Coto Gagak daripada jauh-jauh ke Makassar sih, ya beli aja yang di Parepare itu teman-teman. Untuk rasa sama, malah ada varian yang mangkoknya lebih besar. Oke, ini kita lanjutkan ya perjalanan kita mengelilingi kota Parepare. Itu ada menara masjidnya itu teman-teman, termasuk yang terkenal itu di Parepare. Jalanan Parepare itu rame ya teman-teman, nggak tahu kenapa rame. Yang saya suka dari Parepare, dia itu menyandang gelar sebagai kota, tapi bisa dibilang kotanya itu nggak terlalu besar gitu. Jadi kayak lengkap kemana-mana, kayak dia itu statusnya sebagai kota lengkap ya, ada pelabuhan, ada terminal, ada pantai banyak. Jadi salah satu kelebihannya Parepare itu pantainya tuh hampir di sepanjang jalan tuh pantai teman-teman, terutama kalau kita lewat jalan yang daerah mati rotasi itu. Nah di situ tuh pantai, dari ujung ke ujung tuh pantai teman-teman. Nanti kita singgah di pantai ya, kita lihat nanti bagaimana kondisinya di pantai. Ini sekarang kita keliling dulu di seputaran jalan yang ada di Parepare teman-teman.
vibe-nya itu memang beda ya dengan di Makassar. Kalau saya pribadi ya rasanya kayak beda gitu, kayak ya kota tapi kota yang mini gitu, kota yang bagus sih kalau saya lihat sih, bagus ya. Itu salah satu pembedanya dengan Makassar ya. Ini kita jalan lurus ya ke depan. Untuk makanan-makanan yang unik-unik di Parepare juga itu sudah banyak juga ya teman-teman, termasuk kalau makanan-makanan yang ada di kota-kota besar, KFC itu ya udah ada juga di sini. Nah, ini jalan sekitar Pantai Mati Rotasi ya teman-teman. Kalau dari sini kita bisa singgah di Pantai Mati Rotasi atau Pantai Matras sih, biasa anak-anak bilang tuh Pantai Matras. Yang saya suka dari Pantai Matras ini, kebetulan ini kondisinya lagi sepi, tapi biasanya juga sepi ya teman-teman ya. Sepinya itu bukan sepi yang bagaimana, biasa kalau kayak di akhir pekan ya rame. Cuman ini tempat cocok buat kayak kita duduk-duduk santai-santai. Gazebo-nya itu gratis kalau kita datang ke sini. Kita bawa makanan lah, bawa cemilan. Tapi ingat ya, jangan buang sampah sembarangan. Kita harus tetap menjaga tempat beginian harus bersih dan bagus ya teman-teman. Tempat sampahnya banyak kok, tempat sampah banyak. Mungkin yang bikin tempat ini nyaman juga ya teman-teman, karena pilihan pantai sepanjang jalan di kota Parepare ini banyak kan. Jadi kayak tempatnya tuh kayak rame, tapi yang rame yang kita masih bisa dapat tempat teman-teman. Lihatin masih banyak gazebo kosong, tempat parkiran juga luas. Kita tuh kalau kesini hanya sisa bayar parkir saja, itu kontribusi parkir yang di bagian depan itu ya, itu sekitar 5.000. Saya lupa 5.000 apa 10.000 ya, 5.000 lah mungkin, 5.000 sih kayaknya. Nah, ini gazebo ada kosong. Gazebo itu yang kosong banyak teman-teman, lihat itu sepanjang pantai itu gazebonya banyak teman-teman. Plus bonusnya di sini ya, kita bisa lihat kapal yang lagi mau singgah di kota Parepare. Nih, seperti di depan saya ini ada kapal. Kita coba zoom ya kapalnya. Ini adalah di rumah makan tahu Sumedang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman
itu melakukan perjalanan Makassar Parepare atau Parepare Makassar, pasti di daerah Pangkep itu ada tulisan tahu Sumedang. Nah, di sini bukan cuma jual tahu saja ya. Di sini ada warung makannya. Nah, ini warung makan, sebenarnya nggak bisa dibilang warung sih. Ini lebih ke restoran ya teman-teman. Dan restorannya itu sangat besar. Di belakang tadi teman-teman sudah lihat, bahkan ada taman bermain, ada gazebo-gazebo yang di bagian belakang. Jadi yang saya salut sama tempat ini ya teman-teman, dia itu nggak mengandalkan pemandangan persawahan, karena di bagian belakang untuk restoran-restoran yang ada sepanjang jalan Pangkep Baru itu, Maros Pangkep Baru itu biasanya mereka mengandalkan view persawahan. Cuman kalau ini warung makan ini dia nggak mengandalkan view persawahan, bahkan dia bikin view-nya sendiri. Tadi di bagian belakang dia tanam pohon banyak sekali, ada gazebo-gazebo ya, sehingga nilai lebihnya kalau kita kesini, kita tuh selalu mendapatkan pemandangan yang sama yang kita ingin lihat kalau kita datang ke suatu tempat gitu teman-teman. Beda kalau dia mengandalkan view persawahan, kalau pas lagi musim panas, pas lagi musim panen, itu beda suasananya sama pas lagi musim tanam teman-teman. Ini kita udah beli ya, kita bayar dulu ini. Nah, ini dia penampakannya dari depan rumah makan Tahu Sumedang. Untuk makanannya bisa dibilang lumayan pricey ya teman-teman, tapi pas lah. Tapi dalam perjalanan kalau makanannya agak sedikit pricey kan ya nggak apa-apa ya, karena sesekali aja, nggak tiap hari kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau rasa juga bisa dibilang untuk rasa makanannya juga termasuk enak ya teman-teman. Nah, kita sudah kembali ke arah Makassar teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.